Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abrar al-qadati al-ghurr al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabul shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM atau para pemirsa melalui media live streaming baik di Kampar Mengaji, di Saudi TV atau di Baba TV Sunnah dan link-link lain yang ikut menyiarkan kajian ini. Semoga Allah SWT menjadikan pertemuan kita pada subuh ini pertemuan yang penuh dengan rahmat, mendatangkan ketenangan dan diberikan taufik dan hidayah untuk mendapatkan pemahaman dan dimudahkan untuk berbuah pengamalan. Kita bersyukur kepada Allah SWT masih tetap bisa menjalin dan merajut ukhuwah melalui ilmu dan mudah-mudahan menciptakan peradaban yang islami di negeri kita, negeri Melayu, Riau, dan di negara kesatuan Republik Indonesia secara umum, dan lebih lagi di seluruh dunia. Sekecil apapun andil kita, asal kita ikhlas karena Allah SWT, maka akan bernilai besar di sisinya. Oleh sebab itu Nabi katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan engkau meremehkan satupun kebaikan yang ma'ruf. Dan ilmu adalah sebaik-baiknya ma'ruf yang kita berikan dan bagikan. Dan yang punya andil di dalamnya semuanya, baik menjadi penyebar, menjadi penyiar, menjadi teknisi, dan sampai ya dakwah ini, bergembiralah karena Nabi mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang ikut menunjukkan jalan kebaikan sama seperti orang yang melakukan. Sekali lagi kita bersyukur atas nikmat besar ini. Semoga nikmat ini senantiasa menyertai kita di hari-hari kita ke depan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan amanah menyampaikan ilmu ini kepada umatnya. Nah, semangat inilah yang harus kita tiru, dan mudah-mudahan kita bagian dari yang dermawan dengan ilmunya di kapanpun dan dimanapun, tentu saja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing kita. Salawat dan salam itu mudah-mudahan bersambung pula kepada para istri, anak keturunannya, zuriatnya, para sahabat dan para tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini pembahasan kita, pembahasan yang merupakan inti dari seluruh ulumul hadis, karena dia adalah bukti aplikasi dari seluruh cabang-cabang ulumul hadis. Dan ilmu ini tidak dikuasai oleh sembarangan ahli hadis. Dan seperti kata para a'immah, bahwa ilmu ini tidak masuk ke dalam samudranya kecuali yang ahli menyelam dan tahan berenang dan betul-betul ikhlas dalam mencari kebenaran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita pada hari ini untuk memahami. Dan dalam pembahasan ini sangat panjang dibanding dengan macam-macam ulumul hadis yang lain. Qala al-Imam An-Nawawi
fima naqalahu anhu al-Imam As-Suyuti alaihi rahmatu rabbi wa maghfiratuh. Berkata Imam An-Nawawi As-Suyuti menukil dari Imam An-Nawawi dalam At-Taqrib, kemudian beliau ikutkan dengan syarahnya, An-Naw'u Tsamina Asyar, macam yang ke-18, Al-Mu'allal, itu hadis Al-Mu'allal. Wa yusammunahu al-ma'lul, dan dinamakan pula oleh mereka al-ma'lul. Ini asalnya perkataan Ibnu Salah. Wa huwa lahnun, dan itu al-ma'lul itu adalah lahan. Artinya lahan itu adalah kesalahan bahasa tetapi sudah dianggap biasa. Jadi kesalahan bahasa tapi sudah dianggap biasa. Kalau dalam qiraat juga ada lahan, dalam bahasa juga ada lahan. Demikian juga dalam masalah istilah ini. Mereka menyebutnya juga dengan ma'lul. Dan ma'lul ini juga dipakai oleh imam-imam besar hadis seperti Imam Al-Bukhari, Imam Ibnul Madini, Imam Ad-Daraqutni. Mereka juga menggunakan istilah ini walaupun sebenarnya lahan. An-Naw'u Tsamina Asyar Al-Mu'allal wa yusammuna al-mu'allal kadza waqa'a fi ibarat al-Bukhari. Demikianlah terdapat di dalam bahasa atau ungkapan yang digunakan oleh Imam Al-Bukhari. Wa Tirmizi, demikian pula Imam At-Tirmizi di dalam ilalnya, wal Hakim, dan Imam Al-Hakim di dalam Ma'rifatul Hadis dan kitab lainnya. Wa Daraqutni, demikian pula Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala dalam Al-Ilal dan juga dalam As-Sunan, wa ghairihim, dan selain mereka. Wa huwa lahnun, secara bahasa itu adalah lahan. Artinya secara bahasa itu adalah lahan. Tapi walaupun lahan, tapi setiap kita atau setiap orang sudah paham bahwa yang makna yang dipahami adalah makna al-ilal atau mu'allal yang disebutkan oleh para ulama. Lianna ismal maf'uli min a'alla, karena isim maf'ul daripada a'alla ar-rubai, yaitu fi'il rubai, fi'il rubai artinya yang terdiri dari 4 huruf. La ya'ti ala maf'ulin, karena isim maf'ul dari kalimat a'alla tidaklah maf'ul, tidak bisa diberi wazan maf'ul. Bal, tidak diberi dengan wazan maf'ul. Karena ulama ketika menyebutkan hadis itu berillah, dia sebutkan a'allahu fulanun minal ulama. Hadis ini disebut berillah oleh ulama lain. Tetapi kenapa hadisnya jadi maf'ulun, ma'lulun, padahal yang seharusnya seperti kata Imam As-Suyuti, bal wal ajwadu fi aidan, akan tetapi yang baik sebaiknya dalam menyebut istilah itu adalah mu'allun bila min wahidah, dengan satu lam, lakin musyaddadah, tentu saja lam satu tapi musyaddadah, bertasydid, yaitu mu'allun, bukan mu'alun, jadi mu'allun. Li'annahu maf'ulu a'alla qiyasan, karena secara qiyas mu'allun lah isim maf'ulnya dari kalimat a'alla yu'illu i'lalan wa huwa fa'ilun fa huwa mu'illun wa mu'allun. Nah, jadi a'alla yu'illu i'lalan mu'illun mu'allun, seharusnya secara qiyasi, dan ini kan fi'ilnya fi'il qiyasi, harusnya seperti itu. Tetapi dalam istilah selalu ada hal-hal yang di luar qiyas, seperti hadis sendiri. Para ulama menjamakkannya dengan ahadits, ya, bukan ahdus atau ahdisa. Seharusnya fa'il itu maf'ul, jamaknya adalah ahdus atau ahditha, tetapi mereka jamakkan dengan ahadits, itu jamak juga tidak mengikuti qiyas bahasa, tetapi sudah diterima. Bahkan dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ahadits, jamak hadis.
wa ma nahnu bita'wil afwan subhanallah, lupa saya ayatnya. Wa ja'alnahum ahadits, saya lupa ayatnya, kaum muslimin dan muslimat dalam Al-Quran. Dan dalam hadis sendiri juga ada kalimat ahadits. Maka yang seperti ini di luar qiyas dan dia juga fasih. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Wa amma mu'allalun, adapun kalimat mu'allal yang sering dipakai dalam kitab-kitab mustalah. Fa maf'ulu 'allala, dia adalah isim maf'ul daripada allala yu'allilu ta'lilan. Fa huwa mu'illun wa mu'allalun, mu'allilun wa mu'allalun, mu'allilun wa mu'allalun. Wa huwa lughatan, kalimat allala yu'allilu secara bahasa maknanya bimakna alhahu bisyai'i wa syaghalahu, yaitu dia melalaikan dan menyibukkannya dengan sesuatu. Jadi allala fulanun tiflahu masalan bil ul'ubah atau bil al'ab, yaitu si fulan menyibukkan dan melalaikan anaknya dengan mainan-mainan. Walaysa hadzal fi'lu bimusta'malin fi kalamihim. Fi'il ini, yaitu fi'il allala, tidaklah dipakai di dalam perkataan sehari-hari mereka dengan makna menyebutkan illah hadis. Biasanya mereka menyebut allahu fulanun. Adapun ta'lil itu biasanya di dalam kitab-kitab fikih lebih kepada menjelaskan sebab. Al-illah di antara maknanya adalah as-sabab. Yani lam yahdur fulanun wa illatuhu kaza. Si fulan tidak hadir, illahnya, sebabnya adalah ini. Demikian juga dalam ilmu fikih atau usul fikih biasanya illatul hukmi, itu illatnya sebuah hukum, jadi sebab ditetapkannya hukum itu illahnya. Dan juga kata-kata illah di dalam bahasa dimaknai dengan makna al-maradul udal, itu sakit yang berat. Maka dikatakan fulanun alilun, si fulan itu adalah sakit berat. Jadi alil adalah makna sakit. Bisa juga maknanya adalah asyurbu syai'an ba'da syai', yaitu minum secara berangsur. Makanya alla fulanun ma bimana akhadha al-ma' aw syariba al-ma'a syai'an fa syai'an. Atau bisa juga dengan makna allatil ibilu al-ma', yakni bimana warada, jadi mengambil air. Jadi makna illa atau alila atau alla dalam bahasa itu banyak. Tapi di sini dijelaskan sebagian bahwa maknanya alla itu ada hanya dari sisi pemakaian. Yang paling sahih atau yang paling bagus sebenarnya kata Imam As-Suyuti, dia disebut dengan al-hadithul mu'al, bukan al-hadithul mu'allal. Karena mu'allal maknanya adalah asy-syughlu wal ilha. Asy-syughlu atau syaghlu wal ilha, yaitu melalaikan atau menyibukkan dengan yang lain. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, para pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwa an-naw'u aw hadza an-naw' min ajalliha. Ini macam hadis ini adalah min ajalliha, yakni ay ajalli anwa'i ulumil hadis wa asyrafiha wa adaqqiha. Yakni bahwa mengenal hadis mu'allal atau hadis mu'allal ini adalah semulia-mulia macam atau sebesar-besar macam dari macam-macam ulumul hadis, wa asyrafuha, dan yang paling mulia, wa adaqqiha, dan yang paling jelimet, yang paling daqiq, yang paling spesialis. Jadi kalau sudah sampai seorang alim masuk ke jadi ahlu ilalil hadis, maka dia adalah praktisi di atas praktisi ulumul hadis. Jadi ada di antara kata hanya landasan teori secara teoritis
Mungkin bisa juga hafal alfiyatul hadis, hafal misalnya mustalah hadis, ulumul hadis, tetapi secara praktis belum tentu dia jadi ahli ilm. Bahkan seperti yang disebutkan oleh ulama Imam An-Nawawi dan disebutkan pula oleh Musyuti dan lain-lainnya, bahwasanya bab ini adalah tidak bisa diketuk kecuali oleh orang-orang yang berkelas tinggi dalam ilmu hadis. Wa innama yatamakkanu minhu ahlul hifdhi wal khibrati wal fahmi tsaqib. Hanya innama ini lil hasr. Hanya yang dapat yatamakkanu minhu, yang punya kemampuan untuk masuk ke dalamnya, yatamakkanu minhu, yakni punya tamakkun, kemampuan dan kekuasaan untuk masuk ke dalamnya, ahlul hifdhi, para ahlul hifdh, para hufaz hadis, ya, orang-orang yang betul-betul hafiz. Kalau nak tahu bagaimana hafiznya mereka, kita meminjam istilah Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Tabaqatu man yu'tamadu qawlu fil jarri wa ta'dil. Beliau mengatakan inna aqallahum hifdhan, ketika beliau berbicara tentang ulama-ulama ilal di level Imam Al-Bukhari atau di masa Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Abi Hatim Ar-Razi, Ibnu Madini dan lainnya itu. Lalu beliau katakan inna aqallahum hifdhan, orang yang paling sedikit dan yang paling lemah hafalannya di antara hufaz hari itu, tentu saja di antara para hufaz di masa Imam Al-Bukhari dan Muslim tersebut, yang paling lemah hafalannya tentu saja di kalangan para hufaz, ya, bukan di kalangan orang awam, tidak, di kalangan para hufaz adalah ka'ahfadhi man fi zamanina, kata Imam Al-Zahabi. Mereka yang paling lemah hafalannya di masa itu, di level itu, adalah orang-orang yang seperti orang yang paling hafiz di zaman kita. Itu tentu saja di zaman Imam Az-Zahabi yang wafat 748. Bayangkan oleh kita kalau dibandingkan dengan hafiznya kita atau di zaman kita dalam hadis, tentu akan beda, karena hafalan mereka pada hari itu ya seperti seseorang hari ini menghafal surah Al-Fatihah. Karena Nabi SAW, hadis riwayat dari Anas dan juga dari Jabir, Nabi SAW menghafalkan sebagian hadis kepada sahabat kama yu'allimuhumul Qur'an, seperti menghafalkan kepada mereka Al-Quranul Karim. Nah, jadi hafalan mereka seperti hafalnya kita Al-Fatihah, atau mungkin lebih hafal mereka dari terhadap hadis, kuat hafalan mereka terhadap hadis dari hafalan kita tentang Al-Fatihah. Saking telitinya hafalan mereka kaum muslimin dan muslimat. Nah, yang hanya mampu masuk dalam bab ini secara praktis tentunya ahlul hifzi, orang yang betul-betul ahli hafalan, wal khibrati, dan ahli khibrah, yaitu pengalaman yang sangat teliti, wal fahmi tsaqib, dan pemahaman yang dalam dan tajam, analisa yang dalam dan tajam. Jadi tidak semua orang, bahkan di antara mereka sendiri ada juga tingkatan-tingkatan, seperti yang kisah yang masyhur antara Imam Al-Bukhari dan Muslim dan kisah illat hadis kafaratul majlis, di mana Imam Muslim sudah bergembira karena memang zahirnya sanad tersebut nadhif, bersih, thiqat, bahkan masuk silsilah Az-Zahabiyah, riwayat Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadathani dari Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, dari Nafi' Maula Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi ternyata ada yang lebih jelimet dan lebih teliti daripada Muslim, yaitu gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ma'asyarul muslimin. Jadi harus yang bisa masuk ke dalamnya adalah yang betul-betul ahlul hifz wal itqan wal khibrah, yang hadis itu seperti mengalir di dalam darahnya, yang hadis itu seperti mengalir dalam darahnya, seperti kitab hadis itu ada di depan matanya. Kemudian bukan hanya itu, juga wal fahmi tsaqib, dan punya pemahaman yang tajam, analisa yang tajam. Tidak sembarang orang.
Walihada lam yatakallam fihi illa al-qalil. Oleh sebab itu tidak banyak yang dapat berbicara tentang ilalul hadis. Ya, kita lihat sendiri. Para ulama hadis tidak banyak yang punya kitab atau punya pembahasan tentang ilalul hadis. Hanya orang-orang tertentu saja yang punya spesifikasi seperti yang disebutkan tadi, ahlul hifdzi wal khibrati wal fahmi tsaqib. Tambah lagi dengan keikhlasan. Di antara yang sedikit itu Al-Kabni Al-Madini, seperti Ibnu Al-Madini rahimahullah. Itu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Madini, Abu Abdullah 235, di mana Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ibnu Al-Madini. Saya tidak pernah merasa kecil, merasa kerdil, tentu saja di bidang ilmu ya. Imam Bukhari terkenal dengan tawadhu'nya, tapi perasaan ada kegamangan itu tidak pernah gamang di depan siapapun dalam ilmu. Ini masalah ilmu ya. Artinya ada kita kadang-kadang kalau sudah masuk bertemu dengan seseorang pakarnya, kita gamang gitu. Misalnya saya di dokter hadis ketemu dengan misalnya guru saya, misalnya Abdullah Danfo atau Anis Tahir al-Indonesia misalnya, ada gamangnya gitu. Tapi ada sebagian tidak gamang kita, karena begitulah, karena ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tak merasa gamang di depan guru-gurunya. Padahal gurunya antum tahu sendiri, orang-orang hebat, Ahmad bin Hanbal ya, termasuk gurunya adalah Al-Bundar Muhammad Ibnu Bashar Al-Bundar, Al-Fadl Ibn Dukain, Abu Nuaim, yang tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Dia juga punya guru seperti subhanallah Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, semuanya ulama besar, kepada Abu Talib Al-Makki dan seterusnya. Tetapi tidak merasa kerdil, merasa gamang kecuali di hadapan Ibnu Al-Madini. Ibnu Al-Madini. Dan sebalik Ibnu Al-Madini sendiri juga ya, kalau sudah Bukhari yang berpendapat, dia bilang sama murid-muridnya, da'uhu ya, biarkan dia, jangan kalian debat lagi. Karena apa? Li'annahu lam yara mithla nafsihi. Tidak ada Al-Bukhari melihat orang yang se-alim dia. Artinya memang tidak ada ulama se-alim Al-Bukhari di masanya. Dan mungkin sampai hari ini dari sisi hadis belum Allah berikan seorang alim dalam bidang hadis seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah. Walaupun banyak ulama-ulama kita sampai hari ini, tapi Al-Bukhari tetap bintang yang tak terredupkan sama sekali. Semoga Allah merahmati dan meluaskan dan meletakkan tempat yang setinggi-tingginya. Ma'asyal muslimin. Wa Ahmad ibn Hanbal, demikian juga Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang Imam Asy-Syafi'i mengatakan dengan tegas dan jelas, antum a'lamu bil hadithi minna. Kalian wahai Ahmad adalah lebih tahu tentang hadis daripada kami, maka beritahukanlah kepada kami. Dan kita tahu Imam Asy-Syafi'i adalah termasuk farisun min fursanil hadis, bahkan digelar dengan nasirul hadis. Imam Asy-Syafi'i adalah faris, yaitu kesatrianya hadis. Tetapi dia mengakui bahwa Ahmad bin Hanbal rahimahullah lebih paham, lebih punya pengalaman, dan lebih tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak tahu, tetapi dia akui, karena memang la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Karena memang tidak akan mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang-orang yang memang punya kelebihan. Imam Asy-Syafi'i punya kelebihan dalam hadis ini, sehingga dia tahu siapa yang lebih daripada dia. Tidak seperti kita hari ini bicara misalnya tentang Al-Albani, siapa Albani, karena kita sendiri tidak tahu ilmu hadis ini kecuali hanya baca kitab mustalah hadis, itu pun dari Taisirul Mustalah Hadis Mahmud Al-Qattan At-Tahan, maksud saya Mahmud At-Tahan rahimahullah ta'ala, dan tidak pernah menjadi praktisi hadis ini, sehingga lalu bicara tentang Al-Albani misal dan yang sekelasnya.
Karena bicara hanya berdasarkan keinginan dan nafsu, bukan berdasarkan fakta-fakta ilmiah. Demikian juga di antara siapapun yang merendahkan para ulama, ya bisa kita pahami bahwa yang merendahkan ulama itu karena memang mereka bukan ulama. Kalau ulama, insya Allah mereka akan paham siapa yang punya kelebihan di bidang itu. Allah musta'an. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita ujub atau salah dalam berbicara dan menilai, karena kita lupa kadang menilai diri kita sendiri. Wal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ini adalah faris la yujara, adalah kesatria hadis yang tak mungkin ditandingi. Jangankan ditandingi, disamain. Wa Yaqub ibn Syaibah. Yaqub bin Syaibah ini punya Al-Musnad Al-Mu'allal. Ya, kabarnya sangat besar, sekitar kalau saya tidak salah sekitar 3.000 juzuk. Tapi sayang kitabnya tidak sampai ke kita. Taib wa Abi Hatim, dan Abu Hatim Ar-Razi, seperti akan ada disebutkan kisahnya oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Wa Abi Zur'ah, demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi. Wa Daraqutni, dan Imam Ad-Daraqutni, yaitu Ali bin Umar ibn Mahdi Al-Daraqutni Al-Baghdadi 385, yang kitabnya dalam Ilalul Hadis, Al-Ilalul Waridah bil Ahadits Nabawiyah, adalah kitab ilal yang terbesar yang sampai kepada kita secara sempurna hari ini. Alhamdulillah, kitab ini sudah ditahqiq oleh Syekh Mahfudhur Rahman As-Salafi dari Pakistan dalam risalah doktoral, kemudian beliau sambung setelah selesainya, tetapi tetap tidak selesai, dan alhamdulillah sudah ditahqiq oleh majmu'ah min talabatil ilmi, sekelompok ulama, kelompok tulabul ilmi di Jami'ah Islamiyah, dan sudah selesai. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah dan taufik darinya mentahqiq bagian terakhir dari kitab ini. Cuma sampai hari ini belum sempat diterbitkan, tapi sudah diterbitkan sampai selesai oleh Syekh Muhammad Ad-Dabbasi. Tapi cetakan beliau karena pertama kerjanya sendirian, kemudian yang kedua ingin segera kitab ini dimanfaatkan, sehingga tidak sedikit pula terjadi tashif, tahrif yang memang asalnya ada di naskah asli, dan beliau mungkin belum sempat. Sebabnya adalah karena beliau tidak mentakhrij riwayat-riwayat yang ada, sehingga kesalahan itu terbiarkan. Dan mudah-mudahan bagaimanapun usaha beliau untuk melahirkan kitab tersebut patut diapresiasi. Namun dengan ada kekurangan-kekurangan, ya yang namanya amalan manusia pasti penuh dengan kekurangan. Demikian pula walaupun kami yang melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Al-Hakim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Hakim dalam Ma'rifatul Umul Hadis 112-113, wa innama yu'allalul hadis min awjuhin laysa lil jarhi fiha madkhal. Hadis itu diberikan atau diketahui ada illahnya, tapi bukan dari sisi jarh wa ta'dil, tidak. Karena hadis yang rawinya majruh ini siapapun tahu langsung. Misalnya kita bertemu dengan sebuah sanad yang di dalamnya terdapat rawi misalnya yang matruk, maka kita katakan mubasyaratan hadzal hadis dhaifun jiddan. Ya, rawi yang matruk seperti misalnya datang hadis dari Al-Harits ibn Umarah Al-A'war Al-Kufi, misalnya dari Ali bin Abi Thalib. Seorang yang tahu terjemah para perawi langsung mengatakan hadzal hadis munkar, karena Harits Al-A'war ini adalah matrukul hadis. Atau misalnya seseorang mendapatkan hadis dari riwayat, misalnya dari riwayat Jabir Al-Ju'fi, dan dia adalah Rafidhiyun kadzab misalnya. Sebagian ada yang mentauthiknya dia adalah seorang Rafidhi, maka kita katakan bisa saja hadisnya adalah talif atau makzubun, dan seterusnya. Atau ada rawi yang saduqun lahu awham atau saduqun lahu manakir,
Ini juga mudah dideteksi oleh seorang mukharij. Tetapi yang masalah seperti tadi, hadis diriwayatkan oleh Qutaibah ibn Sa'id, perawinya Imam Muslim ini, Qutaibah ibn Sa'id al-Hadatsani Abu Raja al-Baghlani, thiqatun, tidak ada khilaf, dia itu thiqah. Dari siapa? Dari gurunya. Haddatsana Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, Imamu Daril Hijrah, imam, yakni di zamannya ada 3 ulama yang tak terkalahkan dia, ya, al-a'immatu bal al-thalatha di zamannya, yaitu Laits ibn Sa'ad di Mesir, Malik ibn Anas di Hijaz, Makkah dan Madinah, kemudian Imam Al-Auza'i di Syam. Imam Al-Auza'i di Syam, 4 ya, al-a'immatul arba'ah di zaman itu ada 4, yaitu Malik ibn Anas di Hijaz, kemudian Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Imam Al-Auza'i di Syam, dan Laits ibn Sa'ad di Mesir. Ini adalah imam-imam, sebenarnya mereka patut punya mazhab ini, tapi subhanallah tidak hidup mazhab mereka. Dan tentu saja Allah SWT fi ibadihi syu'un, ada yang dia berikan nikmat berlebih, dan ada yang pokoknya mereka sudah menerima semuanya. Ats-Tsauri walaupun tidak punya mazhab, kemasyhurannya sampai hari ini, sampai banyak orang bernama Sufyan Tsuri di Indonesia dan di seluruh dunia. Al-Laits bin Sa'ad juga namanya abadi, dan di pendapat dan ilmunya diwariskan. Setiap nama disebut maka akan orang katakan rahimahullah ta'ala. Demikian juga Imam Al-Auza'i di Syam, ya sampai hari ini pendapatnya, riwayatnya masih tetap eksis di dalam kitab-kitab ilmu para ulama sampai hari ini. Demikian juga Imam Malik yang memang Allah takdirkan para muridnya mengembangkan metode dan manhaj ilminya, sehingga terbentuklah, mengkristallah sebuah mazhab yang disebut dengan mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan para murid-muridnya inilah yang menyampaikan kepada orang-orang setelahnya dan dikembangkan oleh para pengikut, sehingga mazhab ini menjadi salah satu mazhab mu'tamad yang eksis di dalam fikih Islami, dan merupakan khazanah yang tidak tertandingi yang dimiliki. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan para ulama yang lain. Nah, dari sini Malik ibn Anas meriwayatkan pula dari Nafi', Maula bin Umar, adalah satu dari fuqaha Madinah yang paling faqih pada masa tabi'in. Dari siapa? Dari Abdullah ibn Umar al-Khattab, yang salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Silsilah zahabiyah, ya zahirnya selamat daripada illah, tetapi Imam Al-Bukhari yang memang Allah berikan, seperti tadi kita katakan al-hifdhu wal-itqan wa an-nadhur ats-tsaqib wal-fahmi ad-daqiq, dia katakan ini memang sanadnya Allahu Akbar, ya, ini sanadnya indah. Saya tidak tahu hadis seindah ini di dalam Islam, tetapi ada di dunia katanya, tapi ada illahnya, lakinnahu ma'lulun. Jadi ada kalimat ma'lul masih dipakai oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, walaupun berarti lahan ini sudah sejak lama, ya sejak lama, wa huwa ma'lulun, tapi ada illahnya. Jadi tidak ada pengaruh jarh ta'dil di sini. Ya, kalau jarh ta'dil itu bukan bab illah, tapi itu sudah bab raddul hadis bisabab at-ta'n fi rawi aw al-kalam fi dhabtihi, fi ta'dalat rawi fi dhabtihi. Tapi ini atau suqutul arwa aw rawin aw rawiyan aw akthar fi sanad. Ini insyaallah mudah sekali diketahui, tapi illah itu masuknya ke hadis-hadis yang rawi yang thiqat, sehingga tidak ada yang begitu, tidak banyak yang memahaminya, kecuali memang mereka yang punya hafalan luar biasa dan punya ketelitian yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa, bukan hanya biasa-biasa saja. Ini kata Imam Al-Hakim. Jadi ilal hadis itu masuknya bukan dari bab al-jarh wa ta'dil, bukan di situ. Kalau jarh ta'dil selamat rawinya, tapi pada hadis thiqat. Wal hujjatu fit ta'lil,
dan hujjah dalam memberikan ta'lil al-hadis menurut Imam Al-Hakim tadi, indana menurut kami, bil hifzi, dengan hafalan, wal fahmi, dan pemahaman, wal ma'rifah, dan pengenalan. Jadi hafal, faham, dan punya ilmu tentang itu. Sekarang ikhwani fillah, mungkin sekedar contoh walaupun tidak sepadan contohnya, masalah membaca Al-Fatihah sekarang akan beda. Sebagian besar jamaah nanti melihat suaranya indah atau tidak indah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang salah baca atau tidak. Ini bagi sebagian sudah cukup ini. Yang penting suara imamnya bagus dan tidak ada ayat atau kalimat dalam Al-Fatihah ini yang digugurkan. Nah, tapi orang yang ahli, yang talaqi qiraat, walaupun dia tidak punya suara indah misalnya, dia punya pandangan lebih dari yang lain. Dia dari sampai ta, itu akan masuk dalam penilaiannya. Kalau misalnya ain dengan hamzah, itu harus juga ada penelitian. Kaf yang ada sedikit hamznya dengan qaf dan sebagainya. Qalqalah, tipis, tebal, huruf ra, muraqqaq, mufakham, dan sebagainya akan beda. Demikian juga dalam masalah administrasi misalnya kaum muslimin dan muslimat. Ada sebagian orang suratnya diperiksa tidak ada salah, tapi yang berpengalaman tidak. Sampai letak titik koma, titik koma, tanda tanya, kemudian penggunaan kata mana yang harus didahulukan, mana yang dikemudiankan, dan tempat yang mana akan beda. Makanya perlu ilmu, hafalan, dan pemahaman yang benar. Kalau tidak, hanya sekedar penyampai dan periwayat. Makanya dikatakan ikhwani fillah, tidak semua yang hafiz misalnya dia paham seperti paham yang tidak hafiz. Tadi kita katakan mana yang lebih faqih misalnya antara Imam Ahmad dengan Imam Asy-Syafi'i. Sepaham kita mengatakan Asy-Syafi'i lebih dalam fikihnya daripada Imam Ahmad. Tetapi mana yang lebih paham hadis dari sisi illahnya dari Imam Syafi'i, maka kita katakan Imam Ahmad lebih. Bukan berarti Imam Ahmad jatuh di fikih, tidak. Bukan berarti Imam Syafi'i juga jatuh di bidang hadis, tidak. Mereka semuanya adalah para bintangnya, para kesatrianya. Tapi membandingkan antara bintang dengan bintang, bukan membandingkan bintang dengan bintang yang ada di laut dengan bintang yang ada di, atau bintang yang di pundak dengan bintang yang di langit, bukan. Ini bintang di langit dibandingkan di bintang di langit, yaitu para kesatria dibanding dengan para kesatrianya. Jangan salah paham ya, Anda merendahkan Imam Syafi'i, bukan, demi Allah, siapa pula. Kita semua adalah pengikut mereka, walhamdulillah. Jadi tolong dipahami dengan baik dan benar, dengan hati yang lapang dan lurus, bahwasanya mereka sendiri yang mengakui itu. Sebagaimana antara Imam Muslim dengan Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim sendiri yang mengakui Imam Al-Bukhari adalah tabibul muhaddisin, dokternya para ahli hadis, ustazul ustazin, profesornya para profesor, dan orang yang paling alim dengan ilmu hadis di dunia. Dan sampai hari ini walhamdulillah, zalika fadlullah yu'ti man yasha, itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya waktu berlalu begitu cepat. Kita selesaikan satu alinea ini. Qala Ibnu Mahdi, berkata lagi Imam Ibnu Mahdi, yaitu Abdurrahman Ibn Mahdi, yang merupakan salah satu fuqaha al-Basrah pada zamannya dan salah satu dari ulama hadis terbesar, yang sama dan sezaman dengan Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Sa'id al-Qattan, lahir di tahun yang sama dan wafat di tahun yang sama, 198 Hijriah, yang dikatakan tidak meriwayatkan hadis kecuali dari rawi yang thiqah, dan dia guru dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga menjadi penyebab ditulisnya kitab Ar-Risalah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala, berkata beliau, la an a'rifa illata hadis, saya mengenal satu ilat sebuah hadis,
ahabbu ilayya min an aktuba 20 hadithan laysa indi. Ini lebih saya senangi dan lebih membahagiakan saya, lebih saya cintai daripada menulis 20 hadis yang belum saya ketahui. Jadi bagi mereka mengenal sebuah ilat sebuah hadis. Kenapa? Ya, karena mereka bergembira telah menyelamatkan sunnah Nabi daripada sesuatu yang tidak asli. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mereka ahli hadis ini memang pantang baginya bid'ah itu. Karena bid'ah sering ya, tidak selamanya, sering lahir dari hadis yang tidak sahih. Sering lahir dari hadis yang tidak sahih atau hadis yang palsu. Makanya para ahli hadis itu anti dengan sesuatu yang palsu atau yang tidak kuat. Makanya ketika dia tahu ini ada illah hadis, sehingga selamatlah sunnah Nabi SAW ya daripada bercampur dengan sesuatu yang tidak sah dari Nabi SAW. Itulah sebabnya dia gembira. Kenapa? Karena menjaga kemurnian ajaran Nabi SAW dari sesuatu yang diada-adakan oleh umatnya sendiri. Ya, tidak mungkin kalau orang kafir memasukkannya, tentu kita tolak sekaligus. Langsung semua kita pasti tolak. Bila ada orang kafir mencoba untuk memasukkan sesuatu amalan, suatu keyakinan dalam umat Islam ini atas nama orang kafir, pasti kita tolak. Yang masalahnya adalah orang Islam atas nama orang Islam walaupun terpengaruh oleh pihak di luar Islam. Karena memang pengaruh ini masuknya luar biasa kaum muslimin. Siapa yang terkontaminasi dengan syubhat susah untuk dihilangkan. Sama dengan penyakit itu datangnya tanpa terasa. Tetapi ketika menghilangkannya perlu biaya, perlu daya, perlu upaya, perlu tenaga, perlu masa. Tidak sekaligus perginya. Oleh sebab itu, kenapa para ahli sunnah mengajarkan supaya selektif dalam mencari ilmu. Ya, jangan dengar kecuali dari yang memang yang dikenal dengan kebersihan ilmunya, yang senantiasa istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, di atas pemahaman as-salafus salih yang memang dapat rekomendasi dari Nabi SAW. Ini tidak bisa disalahkan, karena kalau sudah masuk yang namanya subuhat memang tidak mudah disembuhkan. Orang pintar tidak menjamin orang dapat hidayah. Orang cerdas itu hanya alat. Ya, sama dengan kalau alat eskavator digunakan oleh orang yang tidak paham, nanti bukan memperbaiki tapi merusak. Ya, sama dengan pesawat. Pesawat canggih tapi kalau dikemudi oleh kapten yang jam terbangnya rendah, walaupun cerdas, tidak mungkin menerbangkan dengan ahli. Jadi perlu keahlian. Kalau memang sudah ahli, maka kenapa sebagian kan orang mengatakan kan ulama itu tak paham ilmu-ilmu seperti ilmu falsafah, ilmu ya mantik dan sebagainya. Dari mana? Karena belajar. Betul, mereka belajarnya karena mereka sudah mengetahui, atau memang pada masa itu memang harus dipelajarinya. Dipelajari kemudian mereka mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah untuk mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga Allah berikan keutamaan, Allah berikan rahmat dan hidayah, sehingga kemudian bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan sebaliknya, orang yang awalnya mengenali kebenaran tetapi karena terkontaminasi oleh kebatilan tersebut, maka akhirnya juga berpaling. Itulah mungkin maksud doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hawari ba'dal kawar. Saya memohon kepadamu daripada kesesatan setelah dapat petunjuk. Oleh sebab itu kemudian yang dah berilmu pun kadang-kadang bisa tersesat gara-gara subuhat. Itulah sebabnya Ibnu Mahdi, Imam Abdul Rahman ibn Mahdi ini bergembira ketika mengetahui ilah sebuah hadis, lebih berbahagia daripada mengetahui 20 hadis yang belum dia catat sebelumnya. Mudah-mudahan ini memberikan pemahaman kepada kita, bukan hanya dari sisi sina'ah hadithiyah, tetapi juga bagaimana kita istiqamah di atas dinullah wa dinu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti generasi yang dijamin dan direkomendasikan untuk diikuti. Fa in amanu bimithli ma amantu bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian generasi sahabat ini beriman, maka mereka benar-benar dapat hidayah. Semoga Allah SWT sampaikan kepada kita ilmu yang sahih, amalan yang saleh, niat yang ikhlas, dan dijauhkan
ilmu kita daripada bercampurnya dengan berbagai kepentingan dan hawa sehingga kita sesat dan menyesatkan. Nasallallahu alaihi dan afiyah. Sebagaimana kita berdoa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, supaya Allah tunjukkan kepada kita yang hak itu hak dan diberikan kekuatan mengikutinya, dan ditunjukkannya kepada kita yang batil itu batil dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan dan menjauhinya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Karena waktu yang membatasi kita, sampai jumpa kembali insyaallah pada waktu yang lain. Karena esok subuh mungkin kita akan mengaji kitab Risalah Imam Asy-Syafi'i di Masjid Zaid bin Thabit di Jalan Garuda Pekanbaru. Mudah-mudahan Allah mudahkan, dan sekali lagi juga kita memohon kepada Allah semoga wabah pandemi ini Allah hapuskan dari negeri kita dan dari permukaan bumi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha mengabulkan doa. Dan untuk itu juga saya menasihati diri sendiri, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, untuk tidak meremehkan masalah ini. Tetaplah mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan, dan hormatilah kaum profesional dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Dan jangan kita mengurus sesuatu yang bukan menjadi urusan kita. Urusan kita adalah mentaati apa yang diaturkan, menghormati apa yang sudah digariskan, dan kita kerjakan yang menjadi kewajiban kita. Karena terlalu banyak mendebat itu membuat kita jauh dari berbuat taat. Terlalu banyak membantah itu kita tak pernah menjalankan perintah. Semoga Allah berikan kita keimanan yang benar dan ketaatan kepada Allah dan Rasul, yang termasuk di dalamnya taat kepada waliul amri dalam hal-hal yang tidak maksiat kepadanya. Adapun mereka yang berbuat kezaliman, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan doa itu adalah silahul mu'min. Tidak seperti sebagian kita meremehkan doa saja tidak cukup. Subhanallah. Nabi SAW di awal-awal dakwahnya di Makkah, ketika diintimidasi, dipersekusi, diprovokasi, dimarginalisasi, semuanya dibatasi. Tidak ada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, walaupun tidak sedikit daripada sahabat yang punya kekuatan dan keperkasaan dan kesatriaan seperti Umar, Hamzah, dan lain-lainnya. Ketika mereka minta kepada Nabi SAW untuk kita melakukan perlawanan atau setidaknya untuk menyatakan perasaan kita dan minta kebebasan, tapi Nabi SAW menghalangi mereka dengan mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun, kalian adalah kaum yang ingin cepat memetik hasil sebelum matangnya. Kita belum diizinkan Allah SWT. Maka ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya yang jelas dan tegas. Insya Allah hasilnya akan Allah berikan, karena Allah berjanji dan tidak pernah mungkir janji. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Ingat kaum muslimin, beriman dan bertakwa. Iman dan takwa itu adalah melaksanakan perintah, mempercayai berita, meninggalkan larangan dan menjauhi larangan, dan meninggalkan hal-hal yang tidak terpuji. Itulah yang takwa itu, bukan hasil ijtihad kita. Takwa itu tak dapat kecuali dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih min hadhil ummah, bukan dengan pikiran, bukan dengan perasaan, bahkan bukan dengan kepentingan kita. Dan percayalah kepada Allah dan Rasul, yakinlah bahwa solusi itu yang terbaik. Insya Allah dengan saat itu kita akan satu, kita akan kuat, kita akan kokoh, dan saat itu apapun syubhat tidak akan menggoyahkan kita. Tapi dengan keadaan kita yang hari ini sedang berserak, pemahaman yang bermacam-macam dan yang saling melahirkan permusuhan, maka akan tentu saja belum saatnya Allah menepati janjinya, karena syarat yang telah diberikan belum terpenuhi oleh kita. Maka yakinilah berita yang datang dari Allah dan Rasul tanpa syarat, maka laksanakanlah perintah sesuai dengan kemampuan dan jauhi seluruh larangan, dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Insya Allah kemenangan itu walaupun tanpa mengangkat senjata, tanpa mengeraskan suara, pasti Allah berikan, karena Allah berjanji innallaha la yukhliful mi'ad. Dan itu perlu kesabaran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar sampai betul-betul terrealisasi apa yang Allah janjikan. Dan ini bukan irja,
bukan menyerah bukan paham Murji'ah, tidak. Ini adalah paham yang Allah dan Nabi SAW ajarkan. Kita benci kepada kezaliman, kita benci kepada kemaksiatan dan sebagainya, dan berusaha meninggalkannya. Salah satu cara kita meninggalkannya dengan menghidupkan majelis ilmu ini, karena dengan ilmu lah orang akan melahirkan iman, dengan iman melahirkan amal, dan amal inilah akan mencegah yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Untuk materi kita di kesempatan hari ini dan juga nasihat yang mudah-mudahan memang ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari negeri kita insyaallah. Dan insyaallah besok kita akan bersama di Masjid Zaid bin Sabit untuk mengkaji kitab Risalah Imam Syafi'i. Juga bisa antum saksikan secara live di 9 channel yang sudah bekerja sama dengan kita, antaranya di Radio Urbani sendiri, kemudian di Saudi TV, Kampar Mengaji dan Kampar Mengaji, kemudian Baba TV Sunnah, Sunnah Story, Suska Mengaji, Asakina TV dan juga Bangkina Mengaji. Insya Allah di hari Senin, jika Allah mengizinkan, kita akan lanjutkan kajian kita Tadbir Burawi, karena di hari Sabtu insya Allah kita juga masuk tematik bersama Ustaz insya Allah. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Apa untuk semua salah kata dan bila bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.